자넨 해고야. 변이자 존재인 것입니다. 결혼하고 싶어. 우리 아버지한테 무슨 짓을 한 거야? 미쳤어? 같이 있었다는 거 이미 확인했으니까. Cerita di episode Her dilanjutkan dari Han Tae-ho yang berterima kasih karena Kang Jong-moo memuji tulisan pidato yang menurutnya bagus dan penuh semangat. Seseorang datang ke ruangan memberitahu acara sudah siap dimulai. Kang Jong-moo menyuruh semuanya untuk keluar kecuali Han Tae-ho. Ternyata Kang Jong-moo memarahi Han Tae-ho karena pidato yang dibuatnya tidak nyambung dengan kehidupan Kang Jong-moo, yang menggambarkan Kang Jong-moo adalah pemimpin yang tidak mempunyai pikiran yang ideal, dan karena itu pun membuat Han Tae-ho langsung dipecat. 자넨 해고야. Han Tae-ho mengatakan kalau Kang Jong-moo akan membutuhkan bantuannya suatu saat nanti. Kang Jong-moo menyadari Han Tae-ho mengetahui semua rahasia perusahaan. Tapi tiba-tiba Kang Jong-moo mengungkit permasalahan ayah tiri Han Tae-ho, membuat Han Tae-ho emosi dan mengepalkan tangannya. Karena Kang Jong-moo mengetahui rahasianya, ia ingin Han Tae-ho bekerja sama dengannya. Dengan sangat terpaksa, Han Tae-ho menerimanya walau awalnya Han Tae-ho dipecat. Selesai berdebat, Kang Jong-moo membawakan pidato yang ditulis oleh Han Tae-ho hingga mereka semua menyukainya. Tak lama, Kang Hina mendatangi Han Tae-ho. Han Tae-ho menjelaskan firasatnya kalau Chai Dong-uk sebentar lagi akan dikeluarkan dari Kang Oh karena sudah tidak berguna. Kang Hina menanyakan akankah Kang Song-ju menggantikan posisinya. Han Tae-ho menjawab kalau Kang Song-ju akan menjadi wakil presiden Kang Oh untuk mengendalikan semua perusahaan Kang Oh sepenuhnya. Lalu Han Tae-ho pergi untuk menghadap Kang Jong-moo. Ia berjalan dan mengatakan nama Han Tae-ho dan siap bekerja di sampingmu hari ini. 5 tahun kemudian, Kang Jong-moo tengah berenang dan tiba-tiba saja terkena serangan jantung yang membuatnya tiba-tiba pingsan. Han Tae-ho langsung saja membawanya ke rumah sakit. Semua anak dan istrinya datang menjenguk Kang Jong-moo yang ternyata baik-baik saja dan ia tengah makan. Istri dan anaknya pun pergi meninggalkan Kang Jong-moo. Di dalam lift, Kang In-ju memberitahu kalau dirinya tidak suka saat melihat Han Tae-ho. Bahkan gosip kantor bilang kalau Han Tae-ho akan menjadi kepala sekretaris termuda di Kang Oh. Kang Seong-ju membelanya karena menurutnya Han Tae-ho bekerja sangat baik selama 5 tahun terakhir. Tapi Kang In-ju masih tidak terima. Istrinya pun ikut mengompori. Yang Gum Seok sebagai ibunya, ia meminta agar Kang In-ju menjaga mulutnya karena omongannya sangat pedas yang membahayakan perusahaan ke depannya. Kang In-ju tertawa. Ia menganggap sang ibu harus membaca karena perkataan itu pun cocok untuknya. Kang Seong-ju marah karena Kang In-ju tidak sopan kepada orang tua. Kang In-ju dan Kang Song-ju pun saling bertengkar. Sementara itu Han Tae-ho memberitahu kalau Kang Jong-moo sudah siap untuk diberhentikan. Kang Jong-moo memanggil Han Tae-ho untuk mendukung Kim Sang-sang menjadi pimpinan partai agar perusahaan Kang Oh mendapatkan dukungan penuh dari negara karena Kang Jong-moo akan diberhentikan. Di sini Kang Jong-moo mempunyai rencana membangun proyek besar di negara Korea sehingga membutuhkan dukungan yang kuat. Han Tae-ho meyakinkan kalau Kang Jong-moo mempunyai orang-orang yang berkualitas dan perusahaan Kang Oh akan mewujudkannya. Kang In-ha yang tengah melihat presentasi robot kesehatan, ia mendapatkan informasi dari Han Tae-ho soal berhentinya Kang Jong-moo, membuat Kang In-ha menjadi bersemangat untuk membereskan proyek robotnya. Di sisi lain, Nah Ye-won sudah menjadi reporter berita yang sangat sibuk. Sementara itu, Kang Song-ju tengah menembak senapan bersama politikus yang bernama Jung Son-dong. Tanpa disadari, mereka berdua disadap oleh seorang misterius, yaitu anak buah Han Tae-ho. Han Tae-ho pun mendapatkan rekaman dan gerak-geriknya. Saat malam harinya, Han Tae-ho, Kang In-ha, dan juga Nah Ye-won tengah bertemu untuk membahas rencana mereka dalam membantu Kang In-ha sampai posisi puncak tertinggi di perusahaan Kang Oh. Keesokan harinya, ternyata Jo Sun-dong memenangkan pemilihan sebagai pimpinan partai Hanmi. Berhasil mengalahkan Kim Sang-sang membuat Kang Jong-dong sangat marah hingga membuatnya terkena serangan jantung lagi. Ia sangat khawatir Jo Sun-dong menggobrak-ngabrik perusahaan Kang Oh yang sudah lama direncanakannya. Setelah itu, saat malam harinya, Han Tae-ho
bertemu dengan Nah Ye-won untuk menanyakan apakah ia siap menikah dengan Kang In-ha. Lalu Nah Ye-won menjawab belum. Han Tae-oh pun meminta bantuan kepada Nah Ye-won untuk mencari informasi kecurangan saat pemilihan pimpinan partai karena menurut Kang In-ha ini mempunyai kejanggalan untuk perusahaan Kang Oh. Keesokan harinya Nah Ye-won mendekati salah satu teman kerjanya bernama Oh Gyong Cheol untuk mencari informasi tentang politik dalam partai hingga ia diajak untuk datang ke pertemuan anak buahnya dan mengadakan pesta di Josundong. Tapi jawaban Nah Ye-won adalah 죄송해요. 오늘은 제가 선약이 있어서요. Di tempat yang berbeda, Kang Hyo-ju kaget saat diberitahu kalau sang ibu menjodohkannya dengan seorang pria bernama Ko Hyu-chan. Jang Gum-seok membujuk Kang Hyo-ju untuk menurutinya karena acara pernikahan dilakukan tahun depan. Kang Hyo-ju tetap tidak ingin dengan Ko Hyu-chan karena ia mendengar gosip kalau Ko Hyu-chan adalah orang yang buruk, dan jika masih terus dipaksa, maka Kang Hyo-ju mengancam untuk bunuh diri. Padahal Kang Hyo-ju masih mengharapkan cinta dari Han Tae-oh. Malam harinya Nah Ye-won mendatangi Josundong di mana tempat itu berisi politikus penting. Yang ternyata sebelum kedatangan para politikus, pelayan Josundong sudah memasang alat penyedap yang disogok oleh Nah Ye-won. Lalu ia menyuruh Han Tae-oh untuk menemui Kang In-ha. Di sana pun Nah Ye-won memberitahu kalau rencana para politikus itu untuk menghancurkan proyek Royal Red dan membuat perusahaan Kang Oh krisis keuangan. Bahkan mereka memanggil Kang Jung-mo yang sudah melakukan korupsi dan kelalaian yang berawal dari ide Song Sung-ju yang berhasil menggulingkan ayahnya sendiri Kang Jung-mo untuk mencuri perusahaan utama Kang Oh. Han Tae-oh mengatakan kalau Kang Sung-ju dan Jung Song-dong tidak akan bisa mengambil apapun selagi Han Tae-oh berada di samping Kang Jung-mo. Keesokan harinya Han Tae-oh mendatangi anak buahnya yang bernama Sun Wo-wan untuk melihat informasi terbaru soal yayasan Jangnoi. Di tempat yang berbeda, Jang Gum-seok menemui dokter yang mengobati Kang Jung-mo. Jang Gum-seok terus menanyakan tentang penyakit Kang Jung-mo hingga ia pun mengancam sang dokter untuk menyebarkan rahasianya karena menyembunyikan informasi penyakit Kang Jung-mo. Sementara itu Han Tae-oh menemui Kang Jung-mo untuk memberitahu kalau ia sudah membereskan pembayaran pembelian villa. Kang Jung-mo menanyakan pemilik dari yayasan Jangnoi. Han Tae-oh memberitahu kalau itu adalah organisasi bantuan pengungsi Afrika yang mencuci uangnya untuk pengungsi Sudan Selatan. Lalu setelah pemilihan partai selesai, scene berganti dengan memperlihatkannya Jang Gum-seok yang tengah berlatih senapan yang juga ditemani oleh Cho Hyuk-jin. Cho Hyuk-jin memuji Jang Gum-seok yang piawai bermain senapan, dan tak lama Kang Sung-ju datang menghampiri mereka berdua. Kang Sung-ju meminta Cho Hyuk-jin untuk bersatu memberikan bukti penggelapan dan pelanggaran yang Kang Jung-mo lakukan. Cho Hyuk-jin menolaknya. Ia beralasan untuk pura-pura tidak mendengar pernyataan Kang Sung-jo. Tapi Kang Seong-jo membujuknya dengan memberikan perusahaan firma untuknya. Malam harinya Cho Hyuk-jin menerima tawaran Kang Sung-jo, asalkan ia menepati janjinya yang dibuat Kang Sung-jo untuk Cho Hyuk-jin. Tapi kenyataannya Kang Sung-jo memang tidak ingin menepati janjinya itu, dan tanpa mereka sadari perjanjian mereka ini sudah diketahui oleh Han Tae-oh. Ia penasaran dengan kesepakatan apa yang dilakukan Kang Sung-ju dan juga Cho Hyuk-jin. Sun Wo-wan terus mengawasi gerak-gerik dan menyadap chat Kang Sung-jo. Keesokan harinya Kang Sung-jo mendapatkan kiriman flash disk yang isinya bukti transaksi dan kepemilikan dari perusahaan Milton. Han Tae-oh memberitahu kepada Kang Jung-mo kalau Kang Sung-jo dikhawatirkan menguasai perusahaan Milton yang itu adalah kelemahannya. Karena Han Tae-oh mempunyai bukti, Kang Sung-jo dan Cho Hyuk-jin melakukan kerjasama. Kang Jung-mo menyuruh Han Tae-oh untuk menghubungi Cho Hyuk-jin, dan saat malam harinya Kang In-ha menjemput Nah Ye-won untuk pulang bersama. Saat mereka sedang bersantai sambil melihat laut karena mereka berdua menyukai hal yang sama, dan tiba-tiba Kang In-ha mengajak Nah Ye-won untuk menikah. 결혼하고 싶어. Nah Ye-won menerimanya, tapi setelah Kang In-ha sampai di tujuannya yaitu menguasai Kang Oh. Di tempat yang berbeda, semua petinggi di perusahaan Kang Oh, ia menyuruh untuk menyingkirkan masalah hukum apapun yang membuat perusahaan Kang Oh goyah.
Lalu mereka mengadakan rapat, semua handphone akan disita. Han Tae-oh melihat ke arah kursi Cho Hyuk-jin yang kosong. Ternyata ia tengah gelisah di kamar mandi. Ia mengkhawatirkan dirinya akan hancur. Tak lama Cho Hyuk-jin berpapasan dengan Han Tae-oh. Ia menuduh Han Tae-oh adalah mata-matanya. Han Tae-oh dengan sengaja memberikan HP miliknya, tapi Cho Hyuk-jin menolaknya dan kembali ke kursi. Ia melihat ke arah Han Tae-oh yang tengah membisikkan sesuatu ke Kang Jung-mo. Keesokan harinya, Kang Sung-ji menemui ibunya. Ia melaporkan karena Kang Jung-mo sedang berusaha mengambil alih pusat Kang Oh. Lalu ibunya meminta agar Kang Sung-ji cepat mengambil tindakan untuk melawannya. Langsung saja Kang Sung-ju datang ke kantor pusat Kang Oh untuk ikut rapat bersama Kang Jung-mo. Begitu juga dengan Kang In-ju yang bersikap seenaknya kepada adiknya yang membuat Kang Sung-ju kesal. Saat rapat, Kang Jung-mo memuji Kang Sung-ju yang berkontribusi besar bagi Kang Oh. Dengan itulah Kang Jung-mo memberikan Kang Sung-ju untuk mengambil alih Kang Oh, sekuritas yang hampir bangkrut ini. Pilihan itu membuat Kang Sung-ju sangat kesal. Kang Jung-mo pun mengetuk mejanya yang membuat keputusan itu sudah tidak bisa diubah. 1 hari sebelumnya, Han Tae-oh menemui Chae Dong-uk yang tengah memancing. Ia ingin mengajaknya bekerja sama karena Chae Dong-uk ditinggal begitu saja oleh Kang Sung-ju. Han Tae-oh membutuhkan sikap emosi Chae Dong-uk untuk melawan Kang Sung-ju. Kembali ke perusahaan Kang Oh, Kang Sung-ju sangat marah hingga merusak barang-barangnya karena hasil rapat dari Kang Jung-mo. Kang In-ha senang melihat berita Kang Sung-ju yang menjadi presiden Kang Oh, sedangkan Chae Dong-suk kembali menjadi direktur pusat Kang Oh. Tak lama petugas kejaksaan mendatangi kantor Kang Oh. Mereka menggeledah dan mengambil barang-barang. Sementara itu Kang Jung-mo tengah berjuang mengambil obat serangan jantungnya. Jam Gum-seok bukannya membantu, ia malah meninggalkannya begitu saja. Han Tae-oh pun datang menelepon ambulans untuk membawa Kang Jung-mo ke rumah sakit. Kang In-ha yang mendapat telepon sangat mengkhawatirkan keadaan sang ayah. Dengan semua keluarga Kang Jung-mo sudah sampai di rumah sakit untuk berkumpul melihat kondisinya yang kritis. Jam Gum-seok seolah-olah mengkhawatirkan keadaan suaminya, tapi Kang In-ju mengatakan saat Kang Jung-mo pingsan, Jam Gum-seok ada di sebelahnya. Tapi Jam Gum-seok mengelaknya. Kang In-ju yakin kalau kedua adiknya beserta ibu tirinya mempunyai suatu rencana untuk menguasai harta sang ayah. Kang Sung-ju dan Kang In-ju saling berkelahi di dalam rumah sakit dan tak lama Han Tae-oh datang. Ia memberitahu kalau Kang Jung-mo butuh beristirahat total dan menyuruh mereka semua pergi. Di dalam mobil, Kang In-ju berbincang dengan istrinya untuk membawa Han Tae-oh bekerja dengannya. Karena sang istri terus membacot membuat Kang In-ju kesal dan mengancam untuk mengajaknya cerai. Sementara itu, Kang Sung-jo dan Jam Gum-seok tengah membuat rencana untuk secepat mungkin menguasai perusahaan. Jam Gum-seok meminta untuk menyiapkan rapat darurat dengan para petinggi Kang Oh. Lalu Han Tae-oh mendapatkan pesan dari Kang In-ha yang baru saja sampai di rumah sakit. Setelah menemui Kang In-ha, Han Tae-oh menjelaskan kalau sang ayah masih koma dan tidak ada jaminan apapun soal kesehatan ayahnya. Kang In-ha sudah tidak percaya lagi dengan Han Tae-oh dan meminta agar Han Tae-oh berjanji kalau ia mendapatkan posisi tertinggi di Kang Oh sesuai tujuannya. Han Tae-oh meminta agar Kang In-ha tetap tenang, karena kalau ragu-ragu maka rencana yang selama ini berjalan akan hancur. Tak lama Han Tae-oh mendapatkan telepon dari Kang In-ju yang ingin bertemu dengannya. Sesampainya Han Tae-oh di rumah Kang In-ju, ia meminta Han Tae-oh bekerja sama dengan dirinya karena tak lama lagi Kang Jung-mo atau ayahnya akan meninggal. Durhaka sekali Anda Kang In-ju. Tapi Han Tae-oh meminta semua harta yang Kang In-ju miliki untuk membayarnya. Kang In-ju kesal menganggap Han Tae-oh gila. Akhirnya Han Tae-oh menunduk untuk pamit pergi. Kang In-ju langsung menelpon Mo Ki-jun karena ia sangat emosi dan ingin memukulinya untuk melampiaskan kekesalannya. Mo Ki-jun pun menungging dan rela menjadi bahan pukulan Kang In-ju. Setelah puas, Kang In-ju menyuruh Mo Ki-jun untuk memata-matai Han Tae-oh. Lalu Han Tae-oh menemui Nah Ye-won. Nah Ye-won berharap Han Tae-oh menikahinya untuk pergi dari permasalahan hidup yang menimpanya. Tapi karena mereka mempunyai tujuan yang berbeda, Han Tae-oh menolaknya dan meminta Nah Ye-won untuk menghadapi permasalahan
kesalahannya sendiri. Setelah menemui Nah Yewon, Han Tae-oh kembali ke rumah sakit untuk menemui Kang Jung-moo. Kang Jung-moo meminta Han Tae-oh untuk mempercayainya karena Kang Jung-moo membuat rencana baru untuk menghukum Kang Sung-ju dan juga Chu Yok-jin yang sudah mengkhianatinya. Han Tae-oh memberikan jaminan jika ia berhasil menjalankan rencananya, maka Kang Jung-moo harus memberikannya hadiah. Setelah Kang Jung-moo menanyakan langkah pertama yang akan dilewatinya, Han Tae-oh menjawab ia akan menggunakan Kang In-ha, putra ketiga Kang Jung-moo, untuk ikut terlibat. Karena Kang Jung-moo harus menggunakan anaknya yang mempunyai kemampuan berbeda ketimbang Kang In-ju dan juga Kang Sung-ju. Han Tae-oh juga mengatakan kalau rencana ini hanya memanfaatkan Kang In-ha untuk sementara, dan jika sudah tidak diperlukan lagi, maka Kang In-ha bisa langsung dibuang. Akhirnya Kang Jung-moo setuju dengan pendapat dari Han Tae-oh dan meminta Kang In-ha dibawa ke hadapannya. Keesokan harinya saat di kantor, Han Tae-oh melihat Choi Dong-wook yang kembali bekerja di perusahaan Kang Oh. Ekspresi Choi Dong-wook yang mengejeknya. Han Tae-oh mengatakan kalau dirinya bisa kapan saja membuang Choi Dong-wook kapanpun. Tak lama Nah Yewon menelpon Han Tae-oh. Ia memberitahu kalau Kang In-ha tiba-tiba saja menghilang. Nah Yewon sangat mengkhawatirkan Kang In-ha dan ia menghilang dari kantornya juga. Tapi Han Tae-oh hanya diam saja. Melihat tanda-tanda yang berada di atas langit, ia langsung tahu keberadaan Kang In-ha dan akan membawanya. Nah Yewon yang ingin ikut pun tidak diperbolehkan oleh Han Tae-oh. Dan benar saja Kang In-ha berada di pantai. Ia merenung mengingat masa kecilnya yang melihat ibunya mati misterius di rumah. Di tempat yang berbeda, Kang In-ju mendatangi Kang Sung-ju. Ia marah karena Kang Sung-ju mendatangi kantor pusat Kang Oh. Melihat Kang In-ju yang sangat emosi Jang Gum-seok sebagai ibu tiri, ia memintanya untuk sopan di hadapannya. Kang In-ju mengancam agar mereka berdua diam karena kalau tidak, maka Kang In-ju akan membunuhnya. Diperlihatkan kembali kepada Nah Yewon yang kini tengah gelisah. Ia senang mendapatkan telepon Han Tae-oh yang memberitahu kalau Kang In-ha tengah berada di pantai. Kehadiran Han Tae-oh membuat Kang In-ha kesal dan langsung memukulnya. Han Tae-oh meminta Kang In-ha untuk tenang. Kang In-ha sangat marah karena ia merasa sudah dibohongi oleh Han Tae-oh dengan rencananya. Han Tae-oh meminta Kang In-ha untuk tenang dan mempercayai rencananya. Bahkan Han Tae-oh tidak meminta apapun dari Kang In-ha karena ia benar-benar ikhlas hanya untuk membantunya. Kang In-ha pun kembali tenang setelah mendengar alasan dari Han Tae-oh. Ia pun kembali untuk mempercayai rencananya. Han Tae-oh mengajak Kang In-ha untuk menghadap Kang Jung-moo untuk mengawali perjalanan rencana mereka. Di sisi lain, Kang Hyo-ju mendatangi kafe untuk menemui Ko Hyu-chan, yaitu pria yang dijodohkan oleh Ja Gum-seok. Baru sampai di hadapannya, Kang Hyo-ju sudah melihat Ko Hyu-chan yang dikelilingi dua wanita slebeu. Setelah mengusir dua wanita slebeu itu, Kang Hyo-ju mengatakan kalau dirinya tidak mau menikah dengan Ko Hyu-chan. Ko Hyu-chan bersikeras mengajak untuk menikah walaupun sebenarnya ia mempunyai kekasih. Kang Hyo-ju mengatakan kalau Ko Hyu-chan itu tolol dan meminta untuk membatalkan perjodohan mereka berdua. Setelah itu Kang Hyo-ju pergi dan Kang Hyu-chan langsung melawan ibunya. Ia mengatakan kalau dirinya ingin menikahi Kang Hyo-ju. Lalu Kang Hyo-ju langsung berdiri di depan Han Tae-oh yang tengah mengendarai mobil. Melihat sikap Han Tae-oh yang dingin membuat Kang Hyo-ju kesal. Ia melepas sepatunya untuk merusak mobil Han Tae-oh. Karena alarm mobil berbunyi membuat Han Tae-oh mau tidak mau meladeni Kang Hyo-ju dan memasang sepatunya lagi. Tiba-tiba saja Kang Hyo-ju mengatakan kalau ia akan bilang ke orang tuanya untuk menikah dengan Han Tae-oh. Lalu Han Tae-oh menjawab kalau ia juga setuju untuk menikah dengan Kang Hyo-ju. Karena Kang Hyo-ju orang kaya, pasti Han Tae-oh akan direndahkan. Kang Hyo-ju mengatakan kalau ia akan melindunginya. Han Tae-oh menjawabnya kalau ia bekerja hanya untuk Kang Oh, bukan untuk menerima permintaan Kang Hyo-ju yang konyol dan sampah. Kang Hyo-ju tetap kekeh dan membuat Han Tae-oh pergi meninggalkannya. Kang Hyo-ju pun akhirnya menangis. Keesokan harinya Jang Gum-seok datang ke kantor pusat Kang Oh untuk memimpin rapat tanpa mengundang Kang In-ju. Rapat diawali dari pencitraan kebaikan Jang Gum-seok yang intinya ia menunjuk Kang Sung-ju untuk menjalankan perusahaan Kang Oh secara penuh menggantikan Kang Jung-moo yang sedang pergi. Sementara itu Seon Won tengah mengotak-ngatik saham Kang Oh Group yang membuat pekerja di sana kaget
kaget mengubah harga sahamnya menjadi anjlok. Setelah memimpin rapat, Jang Gum Syok dan Kang Song Ju mendatangi Kang Jung Moo yang tengah terbaring sakit. Tak lama, Kang Song Ju mendapatkan telepon kalau saham Kang Oh Group hancur lebur, membuat pemegang saham sangat rugi, membuat anak buah bernama Yang Ji-hon dimarahi oleh Kang Song Ju. Yang Ji-hon memberitahu kalau orang-orang dari kejaksaan akan mendatangi perusahaan Kang Oh. Kang In-ju di dalam mobilnya pun melihat berita tentang saham Kang Oh yang anjlok. Kang In-ju hanya tertawa dan ingin menghabisi Kang Song Ju. Kang Song Ju pun mendapatkan surat panggilan dari kejaksaan. Merasa sangat emosi, ia pun merobek kertasnya. Di sisi lain, Kang In-ha menghadap Kang Jung Moo. Ia senang Kang In-ha berada di pihaknya walaupun harus membuat citra Kang Oh buruk. Lalu ia menanyakan hadiah yang diinginkan Kang In-ha karena sudah membantunya. Kang In-ha menjawabnya kalau ia hanya ingin diakui sebagai keluarga dari Kang Oh dan sebagai anak buah dari Kang Jung Moo. Kang Jung Moo tertawa dan ia menyetujui dengan syarat Kang In-ha harus menandatangani surat pewaris kontrak Kang Oh. Walaupun hanya pewaris sementara, Kang In-ha mau tidak mau menandatanganinya. Keesokan harinya, para wartawan menyerbu Kang Song Ju, tapi tak ada satupun pertanyaan yang dijawab olehnya. Di sisi lain, Jang Gum Syok dikagetkan dengan Kang Jung Moo yang tiba-tiba pulang ke rumah. Ia mengira Kang Jung Moo sudah membohonginya dengan sakit buatan. Langsung saja Jang Gum Syok ingin membunuh Kang Jung Moo dengan gunting rumput. Kang Jung Moo mengatakan kalau istrinya itu tidak bisa mengambil apapun darinya. Bahkan ia membuat hukuman untuk istrinya. Kang Song Ju yang datang, ia kebingungan dengan apa yang terjadi. Sesampainya di dalam rumah, Kang Jung Moo memanggil Moon dan pelayan lainnya untuk menyiapkan makan malam untuk menyambut seorang tamu, yang mana tamu itu yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kang In-ha. Kehadiran Kang In-ha membuat Jang Gum Syok kesal dan pergi meninggalkan meja makan. Sementara itu Kang Hyo-ju menyambutnya dengan memberikannya senyuman imutnya. Keesokan harinya, Kang Jung Moo mendatangi kejaksaan dengan berakting sakit. Para wartawan kaget mendengar Kang In-ha mengatakan, "Apakah siap, ayah?" Dan iya, scene ini pun sekaligus menutup alur cerita The Impossible Hair episode yang ketiga sampai episode yang keempat. Sekali lagi, jangan lupa subscribe ya teman-teman.